Ini kita bicara tentang tahta pengadilan Kristus. Mari kita membuka dalam kitab Roma pasal yang ke-14. Kitab Roma pasal 14 mulai ayat yang ke-10 sampai ayat 12. Roma 14 ayat 10 sampai ayat 12. Tetapi mengapa engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi semua orang harus mempertanggungjawabkan dirinya kepada Allah. Di muka bumi ini kita bertanggung jawab satu sama lain, tapi suatu saat nanti masing-masing kita akan bertanggungjawabkan. Bapak tidak bisa bertanggung jawab untuk anak-anaknya, anak-anaknya tidak bisa bertanggung jawab kepada orang tuanya. Jadi waktu di bumi inilah kita masing-masing bertanggung jawab kepada sesama kita untuk saling menguatkan satu sama lain. Judul firman Tuhan kita pada minggu pertama ini tentang pengadilan Kristus adalah, apa itu tahta pengadilan Kristus? Supaya kita memahami dulu apa itu tahta pengadilan Kristus sebelum kita nantinya bicara tentang sepanjang daripada minggu lepas minggu ini. Apa itu tahta pengadilan Kristus? Tahta pengadilan Kristus adalah alamat terakhir hidup kita. Satu kelak nanti inilah alamat yang paling akhir yang kita akan tuju dalam kehidupan kita nantinya, yang nantinya kita akan semuanya akan berada di sana. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, topik ini memang jarang sekali dibahas di dalam gereja. Nah, kita memikirkan kembali bagaimana kita ingin membahasnya di tempat ini, agar dengan tujuan kita sebagai orang Kristen sekarang ini perlu menyiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya sementara kita masih hidup di dunia ini, supaya kelak nanti waktu kita menghadap tahta itu kita tidak kehilangan berkatnya. Memang kita sudah percaya kepada Tuhan hari ini Bapak Ibu, kita sudah setia, kita sudah memberikan hidup untuk Dia, beribadah selalu. Tapi untuk sampai pada alamat yang terakhir nanti, ini berbicara lain. Bukan tentang keselamatan, tentang hal lain lagi. Nanti kita akan melihatnya. Nah, karena itu kita yang sudah percaya kepada Tuhan, diselamatkan ini, bukan hanya sekedar kita menjadi orang Kristen, menjadi aktif di gereja, selalu ikut kebaktian, bahkan waktu-waktu tertentu ikut kebaktian. Tapi lebih daripada itu lagi, kita betul-betul lebih mendalam, seperti kita ingin mengusahakan segala sesuatu dalam hidup kita gitu. Kita lebih dalam lagi, bekerja apapun lebih dalam lagi sampai kita mendapatkannya hasilnya. Nah, demikian juga kita di dalam Tuhan ini, kita lebih dalam lagi dia menggali tentang Tuhan, menggali tentang keimanan kita, keyakinan kita, betul-betul kita gali
Tidak sekedar-kedar aja baca ayat pakai HP selesai, enggak. Orang sekarang, makanya Bapak Ibu, orang lebih gampang betul sekarang. Dia sekedar aja baca sepintas. Bukan hanya Bapak Ibu anggota jemaat, Bapak Ibu anggota jemaat, saya bisa maklumi kalau hamba Tuhan Bapak Ibu, dia baca. Bahkan orang berlomba-lomba tampilkan bacaan itu lalu kemudian dijelaskan segitu-gitu aja. Menurut hemat yang saya pahami, dia enggak hanya sekadar itu gitu. Betul-betul bukan sekedar kita menampilkan hal-hal yang seperti itu, tapi lebih dalam lagi gitu. Kalau kami melayani bukan hanya sekedar melayani saja gitu, tapi lebih dalam lagi gitu. Apa maksudnya? Kalau kita beribadah lebih dalam lagi gitu, dan itu tidak bisa kita lakukan kalau tanpa kita melatih diri kita. Nah itu, sementara itu hanya bisa kita persiapkan waktu kita ada di muka bumi ini. Setelah itu kita pada akhirnya sampai pada alamat yang terakhir itu, yaitu di depan tahta pengadilan, atau yang sering dikatakan oleh Paulus juga penghakiman terakhir. Dalam Alkitab, suatu saat nanti kita akan melihat suatu pemandangan yang akan kita hadapi. Pemandangan itu adalah tahta pengadilan atau tahta penghakiman Kristus. Itulah pemandangan yang nanti kita akan hadapi. Kalau kita mengacu kepada Alkitab. Nah, so itu penting kita membicarakannya supaya sebagai orang Kristen, kalau kita sudah mengetahuinya, kita bisa mempersiapkan diri kita sedapat-dapatnya, sebaik-baiknya dalam hidup kita. Bagaimana ke depannya saya mempersiapkan diri saya gitu untuk menghadap Dia. Suatu kelak nanti ada suatu hari yang besar, hari terakhir, hari yang besar, di mana semua orang datang sujud seperti ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, karena ada tertulis dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-11 itu, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku. Itu suatu keadaan hari yang sangat besar, dengan segala kekuasaan dan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus kita akan melihat nanti. Disitulah orang mempertanggungjawabkan semua. Orang-orang percaya mempertanggungjawabkan semua. Itu sekarang kita bicara tentang orang percaya Bapak Ibu, bukan orang-orang di luar itu. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen, para pelayan-pelayan akan mempertanggungjawabkan semua di hadapan Tuhan. Tentang apa yang ia lakukan. Jadi dengan segala kuasanya Allah, kemuliaannya, setiap orang akan bertekuk lutut, lidahnya mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mempermuliakan nama Dia. Itulah lagu yang kita nyanyikan tadi, bukan? Jadi dalam perkumpulan besar itulah semua orang akan mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang mari kita memperhatikan apa yang kita akan pelajari tentang tahta pengadilan Kristus itu. Apa itu tahta pengadilan Kristus? Kalau itu judulnya, maka yang pertama kita dapat melihat Roma pasal 14 tadi, ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Tapi kita juga membaca 2 Korintus pasal 5 ayat 10.
2 Korintus pasal 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Nah, ini dia. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Bapak Ibu, kita perhatikan kata yang dipakai di sana adalah kita semua. Ini Paulus ini bicara kepada siapa sebenarnya? Tidak lain dia bicara kepada orang-orang yang mendengar dia waktu itu. Kalau sekarang saya bicara kepada Bapak Ibu, artinya ini siapa orang-orang ini? Kan Bapak Ibu orang percaya semua ini, bukan? Seperti itu juga Paulus waktu itu. Sebab kita semua, katanya. Dia bicara kepada orang yang ada di situ. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya apa yang dilakukan? Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, yang pertama adalah apa itu tahta pengadilan Kristus? Yang pertama, suatu tahta di mana orang percaya mempertanggungjawabkan kepada Kristus tentang apa yang ia lakukan selama di dunia ini. Suatu tahta di mana orang percaya mempertanggungjawabkan kepada Kristus tentang apa yang ia lakukan di muka bumi ini. Karena itu betapa perlunya kita menyiapkan diri kita kalau ini harus kita hadapi nantinya gitu. Mengapa ada firman Tuhan? Mengapa pengajaran? Khususnya di sini Bapak Ibu menemukan firman Tuhan yang terang-terangan, ada yang menyukainya, ada yang tidak. Bahkan ada yang langsung menyanggahnya, tidak menyukainya. Mengapa? Karena ini mau tidak mau nantinya harus disampaikan saat ini. Suka atau tidak suka kita mendengarnya. Dalam rangka apa? Kita menyiapkan diri kita. Bukan hanya menyiapkan diri Bapak Ibu, tetapi diri seorang pelayan itu sendiri. Akan apa yang dia lakukan selama melayani Tuhan gitu. Dia menyampaikan apa sih sebenarnya? Dia memiliki tujuan, motivasi apa dalam penyampaian itu gitu. Terlepas Bapak Ibu jemaat Tuhan mau menyukai firman itu atau tidak, mengambilnya, kalau diambil menjadi berkat, kalau tidak, ada Tuhan yang melihat dia, tentu memperhitungkan semua. Ketika kita mendengar firman Tuhan lalu kita menerimanya dengan baik, Tuhan tahu seketika itu. Nah, semua itu nantinya akan kita pertanggungjawabkan. Ini tidak lain bicara tentang kita orang percaya. Sekali lagi, ini bicara tentang kita orang percaya ini. Sebab kita semua ini harus mempertanggungjawabkan semuanya. Kita orang percaya memperoleh apa yang patut kita terima itu nanti. Karena itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kalau kita mau menyepelekannya, itu memang pilihan kita, bukan? Mau mengabaikannya, itu juga pilihan. Tidak ada paksaan, tetapi berita itu harus disampaikan. Mau kita melaksanakan atau tidak, itu pilihan. Hukum, ketentuan, regulasinya sudah ada. Tinggal kita mengikuti. Kalau kita mau mengikutinya, kita mendapat berkat, kita selamat. Kalau tidak, kita akan menghadapi masalah dalam hidup kita.
hasil dari apa yang kita akan hadapi nantinya, yang kita lakukan. Sejak kita lama percaya dengan Tuhan Yesus Kristus, mengiringi Tuhan sejak kita kecil sampai kita masa tua dan sampai Tuhan memanggil kita menjadi orang percaya, semuanya itulah akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, baik itu perbuatan baik maupun yang tidak. Jadi sekali lagi, kita tidak lagi di sini tidak lagi bicara tentang penghukuman dosa, Bapak Ibu, tidak. Karena kata yang dipakai di sini tentang kata pengadilan, tahta pengadilan itu bukan pengadilan yang seperti kita lihat di televisi, hakim mengetukkan palunya, dihukum, vonis bersalah atau tidak, bukan. Ini berhubungan kata yang dipakai, Bapak Ibu bisa melihat di buletin itu kan, di tulisan terakhir itu kata yang dipakai di situ adalah bema, Bapak Ibu. Itulah bahasa Alkitabnya. Kalau bahasa Indonesia pengadilan, tahta pengadilan, tahta penghakiman. Tapi kata bema itu berhubungan dengan suatu panggung di mana seseorang memberikan mahkota, memberikan piala kepada peserta dalam suatu pertandingan atau olimpiade. Nah, setiap peserta yang berhasil dikalungkanlah medali atau hadiah kepadanya. Tempat untuk mengalungkan hadiah atau medali itu disebut dengan bema. Nah, bema itulah di sini. Nah, kalau itu dipakai di sini, maka kita tidak bicara tentang dosa di sini. Karena apa? Karena dosa sudah diampuni oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan, dosa kita telah diampuni. Itu sudah betul, Bapak Ibu. Tidak lagi bicara tentang keselamatan, karena keselamatan itu sudah selesai di dalam pengorbanan Tuhan Yesus yang disalib itu. Ketika kita percaya kepada Dia, Yesus sudah berkorban demi kita yang berdosa ini supaya diselamatkan. Tetapi begitu baiknya Tuhan kepada kita, begitu besarnya cinta kasih-Nya, kesetiaannya, supaya tidak semua orang semerta-merta diselamatkan, percaya Yesus masuk surga, semuanya orang sama. Tapi itulah adilnya Tuhan. Maka Dia kasih satu tempat ini namanya bema. Untuk apa? Kan semua pertandingan cabang olahraga, kalau 100 orang, tidak semua 100 orang juara satu, bukan? Pasti ada di antara itu yang juara satu, juara 2, juara 3, 4, 5. Itu berdasarkan prestasinya. Dan di bema itulah tahta pengadilan itu diberikan. Nah, kalau itu Bapak Ibu yang terjadi nantinya, betapa seriusnya kita ini gitu mengikuti Tuhan. Harus seriusnya kita gitu Pak. Jangan marah kalau dengan penggembala pendeta kadar itu mengajak orang datang ibadah, suami istri harus ibadah ke gereja, tekuni betul-betul dengan Tuhan, ajak anak-anak tekuni dengan Tuhan. Ini dia maksudnya. Jangan juga marah kalau ada hamba Tuhan mengajak kita untuk mendukung, memberi sedapat-dapatnya, tidak dengan paksaan, tapi dengan kerelaan kita semampu-mampunya. Kalau kita memang memiliki, apa salahnya kan membagi? Karena itu berhubungan dengan suatu prestasi kita kan. Kalau tidak berprestasi, kalau tidak terlatih, orang-orang yang berprestasi itu kan kalau dalam kejuaraan kan orang-orang yang terlatih, mengekang dirinya. Kalau olahragawan kan minumannya pun harus dia pilih minuman apa. Tidak semua minuman yang dia minum, bukan.
Orang yang sudah dewasa pasti tahu, anak-anak juga sudah tahu Bapak Ibu, bagaimana kalau dia olahragawan, dia harus minumannya apa. Si Reren karena dia suka main bola Bapak Ibu, dia bilang, "Pak, saya enggak mau lagi minum yang saset-saset," katanya. "Aku mau minum air putih aja Pak," kata. "Pokok siapkan saya, aku botol," katanya. "Botol air minum, belikan 2 botol 3 botol Pak, untuk olahraga. Aku nak mau minum lagi di sekolah pun, aku nak mau minum yang saset-saset," katanya. "Karena saya mau jadi pemain bola," katanya. "Karena saya minum gula-gula nanti tenaga saya lemah," katanya. Weh, dia tahu Bapak Ibu minumannya apa. Ini kan terlatih semua. Nah, kalau kita Bapak Ibu, kalau kita kaitkan dengan diri kita tadi, untuk kita berprestasi itu mendapatkan mahkota, mendapatkan medali, apa kita serampangan saja mengikuti Tuhan? Nggak ada disiplinnya gitu Pak, nggak menjaga diri kita. Reren aja yang anak kecil gitu mau olahragawan, dia menjaga minumannya. Kami tidak mengajarnya Bapak Ibu. Rupanya pelatih sepak bola itu memberitahukan kepada dia, jangan minum ini, tidurnya harus cepat, jangan suka keluar malam, katanya. Kalau selesai olahraga langsung kembali ke rumah, latih harus kuat, sering berlatih. Jadi Bapak Ibu, untuk apa mencapai itu tadi? Sesuatu ingin dicapai, alamat kita terakhir kan itu nantinya. Pertanyaannya, sampai tidak kita di alamat itu? Kita mungkin sampai. Bapak Ibu, kan kita semua udah ibadah terus kepada Tuhan hari ini, sudah percaya, sudah mendukung. Hanya persoalannya tadi waktu di sana. Nggak ada bedanya Bapak Ibu, semua kita sama di hadapan Tuhan. Hanya membedakannya waktu itu nanti di bema itu. Bisa saja Bapak Ibu mendapatkan lebih daripada hamba Tuhan yang melayani Tuhan, karena kesetiaan Bapak Ibu kepada Tuhan, cinta kasihnya yang luar biasa, menjaga diri, disiplin diri luar biasa. Bahkan Bapak Ibu lebih banyak berkorban daripada hamba Tuhan. Bapak Ibu jangan heran suatu kelak nanti, nggak lama lagi Bapak Ibu, tidak lama lagi peristiwa itu akan terjadi dalam hidup kita. Entahkah waktu kita dipanggil Tuhan secara normal, atau memang waktu kedatangan Tuhan itu yang dekat. Karena banyak sekali di muka bumi ini media sosial berkata, bumi ini akan segini dan tempat tinggal alien itu sudah diketahui sekarang. Bahkan kita sudah melihat alien dapat dilihat melalui mata, ada orang melihatnya berjalan di atas awan. Alien itu apa Ibu? Tempat tinggalnya sudah diketahui. Ada satu planet tempat tinggal dia. Ini kan Tuhan memberikan ilmu pengetahuan kepada kita untuk menunjukkan pengetahuan itu ada koneksi tidak dengan Alkitab yang kita baca ini gitu. Ada koneksitas tidak? Nah, sekarang kita mempersiapkan diri itu dengan sebaik-baiknya. Kita memperoleh apa yang patut. Sekali lagi, ini tidak bicara tentang penghukuman dosa, tentang keselamatan. Ini betul-betul bicara tentang upah kita yang diterima akibat kita telah disiplin di hadapan Tuhan, telah mengekang diri, telah mengorbankan hidupnya. Yang harusnya saya ini bisa saya melakukan ini, tapi karena saya mengikuti Tuhan, karena saya lebih taat kepada Tuhan, saya menyalipkan, memakukan semua apa yang menjadi keinginan dosa saya itu gitu. Aku rela demi mengikuti Tuhan, demi ketaatan saya dengan Tuhan. Ini semua berbicara tentang upah berdasarkan kesetiaan dalam melayani Tuhan, dalam mengikuti Tuhan. Ada penafsir yang mengatakan bahwa upah penghakiman atau pengadilan yang dilakukan di sini yaitu upah atas
seberapa setianya orang percaya melaksanakan perintah terakhir Tuhan Yesus katanya. Bapak Ibu tahu apa perintah terakhir Tuhan Yesus? Tahu bukan? Waktu dia mau naik ke surga itu, apa perintahnya? Pergi. Ajarlah mereka untuk melakukan perintah Allah. Baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Perintahnya adalah pergi, mengajarkan, memberitakan, membaptis orang. Memang Bapak Ibu tidak membaptis orang, tapi Bapak Ibu kan pergi di sini tidak harus memberita, tapi menjadi saksi kan. Pergi di sini kan bukan hanya fisik, tapi dengan cara lain. Tidak semua kita bisa pergi ibadah di sini lalu kita pergi semuanya memberitakan, kan tidak. Tetapi dengan cara-cara yang sudah ditentukan oleh Tuhan, bisa melalui sudah diajarkan kepada kita, kita bisa pergi kan. Nah, ini bicara tentang itu semua berdasarkan kesetiaan kita melayani. Jadi dia berkata bahwa seberapa setianya yang melakukan perintah terakhir Tuhan Yesus, yaitu amanah agung. Lalu kemudian tentang semampu apa kita menang atas dosa. Roma 6 ayat 1 sampai 4 itu kan. Seberapa banyak orang bisa berhasil melawan dosa. Yang paling berat dalam hidup kita percaya dengan Tuhan kan melawan dosa, Bapak Ibu. Itu yang paling berat. Melawan keinginan diri kita, keinginan daging kita ini kan. Menyalibkan diri. Paling berat, Bapak Ibu. Jangankan Bapak Ibu, saya sebagai hamba Tuhan juga begitu harus berjuang. Kalau lalai, kalau tidak mengeraskan, menguatkan hati, tidak akan bisa melakukannya. Apalagi namanya doa subuh, Bapak Ibu, itu paling berat. Jujur, paling berat. Karena lebih baik kita tidur kan daripada bangun. Apalagi kalau sedang ngantuk luar biasa. Tapi itulah perjuangan yang harus kita perjuangkan dalam hidup ini gitu. Melawan itu semua. Lalu kemudian seberhasil apa yang kita lakukan dalam menguasai lidah kita. Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 9 sampai 12. Itu bicara tentang lidah, betapa besarnya kuasa lidah itu. Lihatlah kapal katanya. Seberapa besar kapal itu diombang-ambing oleh gelombang, dihantam oleh ombak yang besar. Tetapi kapal itu bisa selamat oleh karena dikendalikan satu kemudi yang kecil saja. Dia bisa mengendalikan kapal yang besar. Dan kendali itu adalah lidah. Seberapa besar pengaruh kehidupan kita itu, semua dikendalikan oleh lidah. Lidah itu digunakan untuk memberkati dan lidah itu untuk sebaliknya. Seberapa besar kita berhasil menguasai lidah itu. Nah, itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, apa itu tahta pengadilan Kristus? Yang pertama tadi, yaitu suatu tahta di mana orang percaya mempertanggungjawabkan kepada Kristus apa yang ia lakukan selama ia di dunia. Semua kita yang percaya ini akan mempertanggungjawabkannya. Yang kedua adalah 1 Petrus pasal 4 ayat 17 sampai 18. Kita bisa lihat 1 Petrus pasal 4 sebab karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, katanya. Sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Terus 18,
Dan jika orang benar hampir-hampir, perhatikan lagi, jika orang percaya ini, jika kita ini ya orang benar ini hampir-hampir katanya, hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Kalau saja orang benar itu hampir-hampir, nyaris, tidak diselamatkan, bagaimana dengan orang yang tidak percaya yang sesuka-suka hatinya? Yang kedua adalah, yang terakhir adalah, apa itu tahta pengadilan Kristus? Yaitu suatu tahta di mana penghakiman atau pengadilan dimulai dari rumah Allah itu sendiri. Dimulai dari rumah Allah itu sendiri. Artinya apa Bapak Ibu? Kita akan melihat pemandangan nantinya, penghakiman itu di antara orang-orang percaya itu sendiri. Kita ini Bapak Ibu, orang-orang di dalam rumah besar yang mana pemiliknya adalah Allah itu sendiri. Kita akan melihat yang dihakimi bukan orang luar, bukan orang yang menyerang gereja dan sebagainya, tetapi penghakiman itu dimulai dari dalam warga gereja itu sendiri. Kita orang percaya ini Bapak Ibu, karena kata yang dipakai di situ adalah dalam rumah Allah. Penghakiman itu akan dimulai dari dalam rumah Allah itu sendiri. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahannya? Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, disinilah nantinya kita akan tahu mana itu Kristen KTP dan yang tidak. Disinilah kita akan tahu mana anggota jemaat yang bersungguh-sungguh dan tidak. Tuhan yang tahu, kita tidak pernah tahu siapa orang yang bersungguh-sungguh dengan tidak. Sekarang mungkin kita bisa sesuka-suka hati kita Bapak Ibu terhadap Tuhan dan terhadap gerejanya, tetapi nanti semua akan dipertanggungjawabkan. Ayat 18 di situ dikatakan orang-orang benar, tadi saya ulangi lagi, hampir tidak diselamatkan. Kemarin saya diskusi dengan istri saya, ibu, saya baca ayat ini, saya bilang lama saya berdiam diri, saya merenung, lama saya tidak bisa bicara. Oh Tuhan, saya bilang, kalau saja orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, waduh, bagaimana saya ini, bagaimana kita ini nanti? Kalau saja orang benar hampir-hampir gitu. Hampir-hampir di sini menunjukkan bahwa kita dalam kebenaran kita itu betul-betullah kita menyimpannya, melakukannya begitu, supaya ini awasan bahwa kebenaran kita itu bukan kebenaran yang palsu begitu bukan kebenaran semu. Jadi Kristen itu bukan Kristen semu gitu. Kalau Kristen ya Kristen gitu bukan KTP. Kalau percaya, itu maksudnya. Jangan khawatir. Kalau itu sudah kita lakukan, kita lalui, tidak perlu kita ragukan lagi. Kecuali saya meragukan, saya Kristen ini hanya KTP saja, nah ada sumbangsi saya untuk Tuhan gitu pekerjaannya. Kalau ini nantinya kita harus hadapi, bagaimana kita mempersiapkan diri ini kalau ini terjadi? Seberapa besar kita harus mempersiapkan diri kita begitu seberapa layaknya, seberapa persiapan kita untuk itu nanti. Kalau saja orang benar-benar nyaris hampir-hampir tidak diselamatkan, maka betapa seriusnya kita gitu.
Mencari Tuhan itu serius, betul-betul serius. Saya percaya kepada Tuhan bukan karena A, bukan karena B. Kalau kita yang sudah percaya lama ini, kecuali yang memang baru kita injili, dia bisa percaya itu karena pengaruh ada yang menginjili dia. Tapi sekarang kita kan sudah dewasa, kita betul-betul mempersiapkan diri kita itu gitu. Disitulah kita akan tahu nanti mana lalang dan gandum. Kan ada kisah Tuhan dalam perumpamaan Tuhan Yesus, ada seorang pemilik ladang, lalu kemudian dia menabur gandum di situ. Setelah tabur gandum, lalu ada seorang penjahat, malam-malamnya tidak diketahui oleh si Tuhan itu, lalu dia menaburkan juga lalang di situ. Lalu sudah tumbuh bersama-sama lalang dan gandum. Lalu pegawai-pegawainya melihat itu kaget. Bukankah Tuhan telah menaburkan gandum yang baik? Mengapa tumbuh lalang? Oh, katanya ada penjahat yang datang. Waktu saya pulang dia menaburkan juga yang menaburkan lalang. Kalau gitu Tuhan izinkan, perintahkan kepada kami untuk kami cabut itu lalang supaya dia tidak mengganggu gandum. Tuhan itu bilang enggak usah, jangan dicabut katanya. Kalau dicabut nanti gandumnya tercabut juga. Biarkanlah. Nanti kita akan lihat pada waktu berbuah katanya. Kalau udah berbuah, cabut itu lalang, ikat dia, lempar ke api, gandum kita simpan di lumbung padi katanya. Di situ kita akan lihat nanti siapa lalang gandum. Kita sama-sama Bapak Ibu, sama-sama warga gereja, sama-sama Kristen, tapi tidak semua itu gandum, bukan, ada lalangnya juga. Disinilah kita nanti di Bema ini akan menerimanya. Disinilah kita diuji, bagaikan seorang penabur yang menabur benihnya. Ada yang ketika yang pergi menabur benih, ada benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu kemudian tumbuhlah dia, tapi karena diinjak orang, ini kan jalan selalu diinjak orang, dimakan burung, maka matilah. Tapi ada juga yang jatuh di batu yang ada tanahnya sedikit, di batu-batuan, tumbuhlah dia, tapi karena tanahnya sedikit, datang terik matahari, lalu layu dan matilah dia. Ini kan orang-orang yang mendengar firman semua ini maksudnya di situ. Kita ini Bapak Ibu, baik Bapak Ibu, baik saya sebagai hamba Tuhan kami ini. Tapi ada juga yang jatuh di semak belukar. Tumbuh dia, tapi namanya semak kan. Tumbuh. Benih itu tumbuh juga semak belukar, menghimpitnya. Lalu matilah benih itu. Tapi ada tumbuh di tanah yang subur, lalu menghasilkan buah berlipat kali ganda. Itu bicara tentang semua kita yang mendengar firman. Jadi benih itu firman Bapak Ibu. Tempat itu, tanah tadi itu kita yang mendengar firman itu. Taruh di tempat, jatuh di batu-batuan, tumbuh. Itu kan menggambarkan orang-orang yang mendengar firman. Bagus sekali firman didengar ya. Dia bilang terima kasih firmannya. Tapi seiring dengan waktu, karena tanahnya menipis, pemahamannya menipis, hanya dengar hari Minggu saja, dia tidak suka berdoa, tidak suka bersekutu, tidak suka mendengar yang lain, maka lama kelamaan hilanglah firman itu gitu. Tapi ada di semak belukar, tumbuh memang subur awalnya, tapi karena semak itu menghimpit dia, maka layu dan matilah. Ini bicara tentang kita mendengar firman Tuhan, semangat kita, tapi muncul masalah kiri kanan kita kan, kekhawatiran, pergumulan, sakit penyakit, itu menghimpit kita ini. Khawatir anak kita, khawatir suami kita, khawatir istri kita di mana-mana, khawatir usaha, khawatir segala macam. Itu menghimpit kita semuanya. Akhirnya benih firman yang sudah bagus tadi itu mulai dihimpitnya, lalu layu dan matilah. Jangan heran Bapak Ibu, ada orang semangat sekali menyerahkan hidupnya ketika tantangan menyebut Tuhan pada waktu Natal, Paskah atau kebaktian. Tetapi karena di tempatnya tanah itu tidak subur,
maka dihimpit oleh kekhawatiran, dihimpit masalah, hilang lenyaplah dia, tidak muncul-muncul lagi. Tapi di tempat yang subur menghasilkan berlipat kali ganda. Sekarang Bapak Ibu, mari kita persiapkan diri kita, karena kita tidak tahu penghakiman itu, bema itu akan terjadi. Tapi selama kita masih ada ini Bapak Ibu, sedapat-dapatnya marilah kita persiapkan diri kita, karena tidak selama kita mendengar firman Tuhan ini tentang kita bukan yang baik, suatu saat nanti ada firman yang lain. Tapi Bapak Ibu sudah diajarkan bahwa nantinya yang membedakan saya dengan Bapak Ibu, kita semua di bema itu, itulah alamat terakhir kita. Semua kita akan mendapatkan kalung. Apakah prestasi yang kita dapati, yang dicatat oleh Tuhan, ada nama baru di sana, di sorga, di buku kehidupan itu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Silakan kepada yang melayani.